di konten Sigma Abis. Kenalin, aku Felicia Lorda Setiawan. Aku Fernando Casillas. Aku Megna Bentar. Jadi di sini Sigma Abis itu kita bakalan bahas mengenai sehat jasmani, gak baper dan mental aman. Jadi kita di sini bakal bahas mengenai kesehatan manusia itu nggak cuma secara kesehatan fisik aja, tetapi juga banyak keterkaitan yang lain, guys. Tetapi juga kita menyangkut kesehatan mental loh, tercemin, kestabilan emosi dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita bakal nunjukin aktivitas kita masing-masing nih, yang mana aktivitas itu dapat menyehatkan tubuh kita dan mental kita. Jadi tungguin video kita ya. Dadah! Teman-teman, sekarang aku lagi di dalam toilet gymnya. Kenapa di dalam sini? Karena di luar itu lagi berisik ya. Ada musik-musik gitu. Gymnya kenceng banget. Jadi biasanya aku di toilet itu mau ganti baju atau buang air kecil. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum ngelakuin exercise, aku biasanya pemanasan dulu ya. Dan ini aku udah pemanasan, jadi aku mau lanjut buat angkat beban ini. Kebetulan hari ini jadwalku upper body, jadi aku fokus untuk melatih tubuhku bagian atas. Dan aku menggunakan intensitas yang cukup berat, yaitu 2 set dan beban yang cukup berat. Alasannya yaitu karena aku sendiri nyaman, dan apapun yang kalian lakuin, jika kalian konsisten itu pasti akan membuahkan hasil lah teman-teman. Nah, setelah angkat beban biasanya di sini aku kardio, yaitu selama 30-40 menit ya teman-teman, tergantung moodku. Dan biasanya pas treadmill aku bawa earphone buat dengerin lagu barat kayak lagu rap, lagu pop, lagu R&B. Favoritku sih lagu R&B. Kalau kalian apa teman-teman? Coba kasih tahu aku di kolom komentar. Hai, bersama aku Feli. Di sini aku ngajak temen guys, namanya Juli. Jadi hari ini kita mau jogging teman-teman. Nah, kita lagi ada di Kota Lama nih teman-teman. Kita mau istirahat sebentar. Kalau dengar kata lama ini, aku jadi keinget bagaimana Indonesia itu pada tahun 1950 sampai 1966. Nah, di mana pada tahun 1950 sampai 59 itu berada di fase demokrasi liberal. Di mana sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu termasuk kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, hal ini tuh menyebabkan banyak ketegangan politik ya teman-teman. Kemudian kalau yang fase kedua itu ada yang namanya demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin itu mulai dari tahun 1959 sampai 1966. Di mana pada masa ini itu adanya sentralisasi terhadap Soekarno yang sebagai pemegang kekuasaan pada saat itu guys. Sudah 6 lebih 11. Aduh, kayaknya ini udah waktunya kita balik deh teman-teman. Karena aku masih ada PR matematika rek, tentang relasi nih. Aduh, kayaknya aku mau ngerjain PR deh. Jadi kita mau balik, yuk. Dadah. Nah, kan kita udah mengeluarkan sepeda, lalu kita jalan dulu sepeda itu jalan dulu biar sehat. Nah, di sini rumah saya ini banyak pohon-pohon dan perkantoran atau gedung ya guys ya. Nah, di sini ada kebun dan rumah-rumah. Di sini perkantoran nih. Ini perkantoran. Nah, kita jalan. Sini ya.
rumah susun, ada rumah susun atau flat, namanya flat. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau masak makanan 4 sehat 5 sempurna nih, biar tubuh kita tuh tetap semangat dan kuat. Nah di sini ada Nando, kamu lagi ngapain Nando? Aku lagi ngeracik bumbu ayamnya. Ini cuma pakai lada sama garam, tapi nanti ada tambahan mentega sama bawang putihnya nanti. Nah di sini ini bahan-bahan kita ya buat makanan bergizi kita. Di sini kita ada semangka. Ini kayak akan vitamin sama mineral. Terus kita juga ada si telur. Ini proteinnya per telur itu 6 gram. Terus kita ada dada ayam yang udah di fillet. Ini per 100, ini kayaknya 300 gram deh. 300 gram, jadi per 100 gramnya itu sekitar 20 protein. Terus ini ada pisang. Ini lemak yang bagus ya teman-teman. Jadi mau buat beraktivitas, sesudah aktivitas juga masih bagus banget. Karena ini juga kaya akan potasium ya. Ini juga bisa bikin tirus wajah sih. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Nando bagaimana bahan-bahannya itu yang kita perlukan untuk memasak, maka selanjutnya kita perlu merebus kentang. Sumber karbonnya kan di sini kita pakai kentang. Kenapa kentang? Jadi kentang itu lebih bagus daripada menurut kita lebih bagus kentang daripada nasi karena kandungan gulanya itu lebih rendah, ya kan Feli? Oke, mantap jiwa. Baik, setelah kita merebus kentangnya, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu untuk menggoreng kentang tersebut dengan tujuan agar kentang lebih mendapatkan rasa yang lebih enak karena kita melipatkan bahan-bahan berupa mentega dan juga bawang putih. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus memasak atau menggoreng kentang yang tadi sudah direbus teman-teman. Karena dengan tujuan untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik. Nah ini udah matang teman-teman, setelah menunggu beberapa menit. Kerja bagus. Jadi. Oke, karena kita tadi udah merebus kentangnya ya teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah kita harus merebus telur. Nah, setelah berapa menit kita angkat telurnya. Langkah selanjutnya adalah kita mengupas telurnya. Jika sudah merebus telurnya, akan memasak kentangnya. Langkah selanjutnya adalah kita memasak ayamnya, guys. Oke teman-teman, jadi di sini untuk goreng ayamnya kita tuh pakai mentega teman-teman. Kita hemat kalori dulu. Yoi. Nah di sini kita butuhin bawangnya ya. Buat taruh di sini, nanti baru ayamnya digoreng. Nah teman-teman, di sini si Nando sama Miki lagi masak nih teman-teman. Nah ini membuktikan bahwa yang bisa masak itu nggak hanya perempuan, tapi cowok-cowok itu juga bisa masak guys. Oh iya, karena dilihat-lihat cowok-cowok ini kayaknya jago banget ya masaknya. Mending kita tanyain cita-cita mereka yuk, siapa tahu mereka mau jadi koki. Oh ya Miki, kira-kira cita-citamu besok apa ya Miki? Jadi atlet sepeda ondel. Kalau kamu Nando? Aku jadi pengacara. Nah, apapun hasilnya nanti, kalian tetap harus bersyukur sama profesi kalian ya teman-teman. Kira-kira bakal diterima nggak nih kalau emang profesinya tuh bukan profesi yang diinginkan sekarang? Gimana Nando? Maksudnya gimana? Kayak misalnya, kamu pengen profesi wawancara, tapi ternyata takdir itu nggak jadiin kamu sebagai profesi itu. Kita bersyukur, kita harus tetap bersyukur sama apa yang sudah menjadi pilihan hidup kita. Nah, kamu juga ya Miki, harus tetap bersyukur. bersyukur. Itu bagaimana makanan 4 sehat 5 sempurna itu? Makanan 4 sehat 5 sempurna itu makanan yang berisi karbohidrat yang pertama. Karbohidrat, lalu protein, lalu vitamin, tidak lupa mineral, sama lemak. Nah,
Aku bakal jelasin masing-masing ini. Jadi untuk si karbohidrat ini kita juga sebenarnya kalau mau diet itu juga wajib konsumsi karbo ya, mau nggak mau, karena itu juga buat energi kita teman-teman. Jadi itu juga bakal penting banget. Nah terus untuk protein ini ya jelas kalian tahu lah, untuk mengontrol dan menstabilkan berat badan kita, sekaligus kalau ada yang mau bangun otot itu juga bisa. Terus vitamin itu juga penting buat organ-organ kita, kulit kita, kesehatan berpikir kita, itu penting banget, ngaruh banget. Nah terus mineral ya. Nah, mineral itu juga buat jaga tubuh kita tetap terdehidrasi teman-teman. Nggak lupa sama lemaknya. Lemak juga kita harus pilih-pilih. Karena kalau lemak buatan itu menurutku kalau dikonsumsi secara berlebihan itu bakalan nggak baik, karena bisa bikin obesitas dan bisa bikin banyak faktor penyakit ya teman-teman. Jadi lemak yang baik itu lemak yang dari buah-buahan kayak pisang, alpukat, ya kayak gitu-gitu. Itu masih sehat, itu masih bisa dikonsumsi karena itu sehat. Nah oke teman-teman, di sini aku lagi nyajiin ayamnya. Dan setelah kita plating semuanya, ini hasilnya. Ini makanannya enak banget, apalagi bergizi. Iya dong, namanya juga makanan sehat, gimana nggak bergizi, ini jelas bermanfaat banget bagi tubuh kita. Benar, sebelum kita makan ini, baiknya kita berdoa supaya makanan ini diberkati. Oke, nanti ingin doa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan berkati makanan ini, semoga menjadi berkat dan rahmat dan menjadi sumber energi untuk kita Tuhan. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi aku punya pantun buat kalian. Wah, pantun apa nih? Seru nih. Namun aku yang pasar rasa. Cakep. Disilin kamu, urip boleh ayam. Wih, bagus banget pantangannya nih. Wah, makanan 4 sehat Mas Pura itu enak banget. Ya jelas lah, kan 4 sehat 5 sempurna sendiri sudah terdiri dari berbagai macam gizi yang lengkap, termasuk karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Nah, 5 hal itu yang kita butuh agar bisa memenuhi seluruh gizi kita, atau bisa membuat kita bahkan bisa kenyang lebih lama. Itu penting banget guys, untuk memenuhi 5 tersebut, karena itu bisa membuat kalian kenyang lebih lama. Yang pertama. Yang kedua, itu bikin mood kalian lebih baik. Terus itu juga bisa kayak bikin kalian, ya kan, kalau mood kalian bagus, otomatis kalian nggak gampang tersinggung. Nah. Jadi kalau teman kalian bercanda atau gimana, kalian nggak baperan gitu kali. Nah oke, karena kita bertiga udah makan makanan 4 sehat 5 sempurna nih. Nah waktunya kalian juga buat niru seperti kita, biar tubuh kita tuh semakin sehat dan kuat, dan mental kita juga bakal aman gitu. Sekian dari kami, terima kasih, dadah.